Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca kitab Syarh al-Waraqat al-Juwayni rahimahullah. Fi usul al-fiqh karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Sekarang insyaallah ta'ala kita akan masuk ke dalam pembahasan yang menjadi penyempurna dari pembahasan ijma'. Qala hafidhahullah min masail al-ijma'. Di antara masalah-masalah yang berkaitan dengan bab ijma'. Qala rahimahullah wal ijma'u hujjatun 'ala al-asr ats-tsani. Wa fi ayyi asrin kana wa la yushtaratu inqiradul asri 'ala as-sahih. Fa in qulna inqiradul asri syartun yu'tabaru qawlu man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa sara min ahli al-ijtihad wa lahum ay yarji'u an dhalika wal ijma'u yasihhu bi qawlihim wa bi fi'lihim wa bi qawli al-ba'd wa bi fi'li al-ba'd wa intishari dhalika sukutil baqina anhu. Beberapa masalah disebutkan dan dirangkum oleh Al-Juwayni rahimahullah. Di antaranya yang pertama, kata beliau, ijma' itu hujjah untuk zaman yang datang setelahnya. Maksudnya, ini masalah yang pertama. Apakah ijma' itu hujjah dipakai di zaman ijma' itu terjadi atau nanti bisa dipakai di zaman setelahnya? Masalah yang pertama. Wa fi ayyi asrin kan, dan juga pada masa apapun itu. Yang jelas setelah masa ijma' itu terjadi. Wala yushtaratu inqiradul asri 'ala sahih. Masalah berikutnya. Ijma' tidak mengharuskan habisnya masa ijma' itu terjadi. Contoh, ada ijma' yang terjadi di zaman sahabat setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah dipersyaratkan habis zaman sahabat baru ijma' itu bisa berlaku? Masalah yang kedua. Pahamin? Fa in qulna inqiradul asr syartun, kalau memang kita katakan inqiradul asr syartun, habisnya masa ijma' itu syarat berlakunya ijma', yu'tabaru qawlu man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa sara min ahli al-ijtihad wa lahum ay yarji'u an dzalika. Mengharuskan orang-orang yang hadir, yang lahir di zaman itu, di zaman ittifaq dan ijma' itu terjadi, wa tafaqqaha, dan mereka mengambil fikih, belajar ilmu agama, wa sara min ahli ijtihad, kemudian dia menjadi ahlul ijtihad, boleh bagi mereka untuk rujuk dari ucapannya. Kalau kita mengatakan apa? Ijma' harus apa? Harus dipersyaratkan habisnya masa ijma' atau orang-orang yang berijma' baru ijma' itu bisa berlaku. Keharusannya apa? Berarti boleh jadi salah seorang dari yang berijma' itu masih bisa merubah ucapannya. Paham tidak ini? Dan ini tidak boleh dalam ijma'. Akan datang penjelasannya. Paham tidak? Sekarang ini, andai kata di zaman para sahabat, ya kan, ada ijma'. Kemudian ijma' ini kita persyaratkan dia bisa berlaku nanti setelah semua zaman para sahabat habis. Baru bisa berlaku. Apa keharusannya? Salah satu keharusannya berarti salah satu dari sahabat yang mungkin juga ikut dalam berijma' dan ittifaq bisa merubah pendapatnya, dan ini tidak boleh dalam ijma'. Pahami? Nah, ini keharusannya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa zahir kalam beliau berpendapat akan apa? Tidak dipersyaratkannya inqirad al-asr. Pahami? Beliau tidak persyaratkan harus habis masa ijma' baru ijma' itu bisa berlaku. Kemudian kata beliau wal ijma'u yasihhu biqaulihim wa bi fi'lihim wa bi qaulil ba'd wa bi fi'lil ba'd. Ini masalah berikutnya. Ijma' itu syah, bisa dijadikan hujjah cukup dengan ucapan mereka ataupun dengan perbuatan mereka. Paham ini? Jadi ijma' bukan hanya hadir dari ucapan, kadang juga hadir dari perbuatan. Bahkan kata beliau cukup dengan perbuatan atau ucapan sebahagian dari mereka. Tidak ini? Kemudian masalah yang terakhir, wantishari dzalika sukutil baqina anhu. Kadang ijma' juga terjadi dengan tersebarnya suatu perbuatan atau ucapan bersamaan dengan diamnya yang lainnya dari perbuatan tersebut. Paham ini? Ini isyarat terhadap
ijma' sukuti. Akan datang nanti ada ijma' yang dikatakan oleh para ulama sebagai ijma' sukuti. Ya, sesuai dengan namanya dari kata sukut. Ijma' yang terhasilkan karena adanya ucapan atau perbuatan yang sudah tersebar namun didiamkan. Paham ini? Modelnya kayak sunnah takririyah begitu. Tapi kalau sunnah takririyah kan itu perbuatan sahabat yang didiamkan oleh Nabi. Kalau ini perbuatan para ulama di zaman para ulama atau ucapan yang terjadi di zaman para ulama yang didiamkan oleh ulama yang lainnya. Paham ini? Nah, ini yang mau dibahas. Apakah dia termasuk ijma' juga karena didiamkan atau tidak? Kalau dia ijma', inilah yang dinamakan ijma' sukuti. Ijma' yang terjadi karena didiamkannya sesuatu tersebut. Imma qaulan au fi'lan. Berupa perbuatan atau ucapan. Qala syarihu hafidhahullah ta'ala dzakara al-musannifu ba'dha masailil ijma'i. Musannif rahimahullah. Siapa yang dimaksudkan? Al-Juwaini, Imamul Haramain rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebahagian masail atau sebagian masalah yang berkaitan dengan ijma' wa minha, dan diantaranya qaulu, ucapan beliau, wal ijma'u hujjatun 'alal asr tsani. Ai, apa maksudnya? Innal ijma'a hujjatun yajibul akhdhu bihi ala ahli al-asr tsani binisbati li asri ahli al-ijtihad. Kata beliau maksudnya bahwasanya ijma' adalah hujjah, wajib untuk mengambilnya atau beramal dengannya, ya, bagi orang-orang yang datang pada zaman yang kedua. Dari sisi apa? Dari sisi, ya, atau dari tinjauan, ya, zaman orang-orang yang berijtihad. Maksudnya apa? Ya, zaman setelah ijma' itu terjadi. Itu hujjah bagi mereka. Nah, sekarang contohnya supaya lebih memahamkan kita. Fa idza ajma'a as-sahabatu radhiyallahu anhum ajma'in, maka misalkan andai kata para sahabat berijma', bersepakat di atas sesuatu, radhiyallahu ta'ala anhum, ala hukmin syar'iyyin, di atas suatu hukum syar'i, falaysa littabi'ina ay yukhalifu hadzal ijma', maka tidak boleh bagi bagi tabi'in, orang-orang yang datang setelah mereka, untuk menyelisihi ijma' ini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, faidah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa idza thabata ijma'u al-ummah, kalau telah sabit, telah datang ijma' suatu kaum ala hukmin minal ahkam, atas suatu hukum dari hukum-hukum syar'i, lam yakun li ahadin, maka tidak boleh bagi seorang pun ayyakhruja an ijma'ihim, untuk keluar dari ijma' yang telah mereka sepakati. Nah, ini. Kemudian kata beliau hafizahullah, bal huwa hujjatun alaihim, karena kata beliau sebelumnya, kalau para sahabat telah bersepakat, tidak boleh bagi tabi'in atau orang yang datang setelahnya untuk menyelisihinya. Kenapa? Bal huwa hujjatun alaihim, melainkan karena ijma' itu tiada lain adalah hujjah atas mereka. Wa ala man ba'dahum, dan bagi siapa yang datang, atau wa ala man ba'dihim, ba'dahum pakai man, dan juga bagi orang-orang yang datang setelah mereka, fi ayyi asrin minal usur, dari masa apapun itu. Maksudnya dari atba'ut tabi'in sampai kita sekarang. Ya, sampai kita sekarang. Kemudian kata beliau, li'annal ijma'a yamna'u min huduthi khilafin. Kenapa bisa? Karena namanya ijma', ia menghalangi dari terjadinya perselisihan. Dan ini kata para ulama adalah madhab jumhur. Adalah madhab jumhur. Apa dalil jumhur? Apa dalil jumhur? Kata mayoritas ulama, kenapa ijma' itu menjadi hujjah bagi orang-orang yang datang setelahnya dan tidak boleh ada seorang pun yang menyelisihinya? Karena dalil-dalil yang menjelaskan tentang hujjiyat al-ijma' itu tidak diikat dengan waktu. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan ijma' yang berlaku itu hanya ijma' yang ada pada zaman sahabat dan jadi hujjah di zaman itu. Paham ini?
Nah, sekarang kalau pendapat jumhur enggak. Dia menjadi hujjah bagi zaman yang datang setelahnya dan setelahnya dan setelahnya dan seterusnya. Kenapa? Ya, dalil jumhur juga kuat. Mereka mengatakan karena sama sekali tidak ada dalil yang mengkoid menentukan bahwa ijma itu berlaku khusus pada zaman tertentu, pada masa tertentu, pada waktu tertentu lah. Tapi dalilnya umum. Pahamin? Dalil-dalil yang telah berlalu. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda al-ayah. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu 'alan nasi. Apa litakunu syuhada 'alan nas. Ya kan? Ini umum semua, tidak diikat dengan ketentuan waktu. Nah, hanya saja disebutkan oleh para ulama, kebanyakan dari orang-orang Dhahiriyah, dan pendapat ini dirajihkan oleh Ibnu Hazm dan juga ya dikuatkan oleh Imam Ahmad. Mereka berpendapat akan tidak adanya ijma kecuali ijma di zaman para sahabat. Tidak ada ijma kecuali di zaman para sahabat. Nah, baik. Kemudian kata beliau hafizahullah wa qawluhu wa fi ayyi asrin kan ay wa fi ayyi asrin wujida al-ijma'u min asr as-sahabati faman ba'dahum ila akhiri az-zaman. Ya. Dan juga ijma' itu berlaku bukan hanya pada zaman sahabat, bukan hanya pada zaman setelahnya, tapi juga pada zaman yang datang setelah mereka. Ya. Begitu terjadi ijma', maka ijma' itu berlaku di setiap zaman. Paham ini? Kemudian kata beliau wa qawluhu wa la yushtaratu inqiradul asri ala sahih, dan tidak dipersyaratkan musnahnya zaman orang-orang yang bersepakat untuk berlakunya kesepakatan itu ala sahih, di atas pendapat yang benarnya, yang kuatnya. Maksudnya ay la yushtaratu inqiradu asril mujmi'in wa ma'nahu ayyamuta ahlul ijma'. Kata beliau, tidak dipersyaratkan inqiradu asril mujmi'in, habisnya, berlalunya, musnahnya zaman orang-orang yang bersepakat, dengan makna tidak mengharuskan mereka harus mati dulu semuanya. Tumma yabda'ul ijtihad au ihtijaj bi ijma'ihim. Kemudian baru setelah mereka meninggal baru boleh kita pakai berhujjah. Enggak. Wa hadhil mas'alatu fiha qaulan. Dan masalah ini terdapat di dalamnya dua pendapat. Al-awwal, yang pertama, annahu la yushtaratu inqiradul asr, tidak dipersyaratkan inqirad atau musnahnya asrul mujmi'in, zaman orang-orang yang bersepakat. Wa hadza madhhabul jumhur, dan ini adalah madhab jumhur. Kata para ulama, wa huwa rajih wa rajjahahu Shinqiti rahimahullah di kitabihil Mudzakkirah. Ini pendapat yang rajihnya, yang kuatnya, dan ini yang dirajihkan oleh al-Imam Shinqiti rahimahullah dalam kitabnya yang juga dalam bab usul fikih al-Mudzakkirah. Kemudian fayan akidul ijma'u bi mujarrad ittifaqil mujtahidin walau kanu ahya'a, maka ijma', kesepakatan yang disepakati oleh orang-orang yang telah bersepakat itu yang akid, berlaku bi mujarrad ittifaqil mujtahidin, cukup dengan sepakatnya mereka, tidak harus mereka meninggal dulu. Bahkan kata beliau walau kanu ahya'a, bahkan pada saat mereka hidup pun begitu mereka berittifaq, berijma', maka ijma'nya dan ittifaqnya berlaku atau tidak? Yan akid, kata beliau, berlaku. Fala yajuzu mukhalifatuhu atau mukhalafatuhu, maka tidak, fala tajuzu mukhalafatuhu, maka tidak boleh menyelisihinya. Lianna adillata hujjiyatil ijma' la tujibu inqirada al-asri. Ini dalilnya. Karena dalil-dalil yang menunjukkan akan hujjahnya ijma' itu tidak juga mempersyaratkan inqiradul asr. Pahamin? Apakah Allah mempersyaratkan ya, pada ayat-ayat yang menunjukkan akan hujjah ijma' harus orang-orang yang berijma' mati dulu? La, tapi ayatnya umum. Baik di masa mereka hidup atau setelah mereka mati. Wali annal ijma'a huwal ittifaq, dan karena ijma' itu adalah kesepakatan. Waqad hasala, dan kesepakatan itu telah terjadi. Famal ladzi yamna'u min qabulihi, maka ketika mereka bersepakat
Ya, walaupun mereka belum meninggal, mereka masih hidup. Apa yang menghalangi kita untuk mengambil kesepakatan mereka? Paham tidak ini alasannya beliau? Ya, secara atau dengan kata lain kita mengatakan, kenapa harus menunggu mereka meninggal dulu, baru kita mengambil ucapan mereka? Padahal ijma itu intinya apa? Kesepakatan para ulama. Bukan kesepakatan para ulama setelah meninggalnya. Paham ini? Jadi, kalau begitu, kalau ijma adalah ittifak, apa yang menghalangi kita mengambil ittifak mereka di masa mereka hidup? Atau dengan kata lain, apa alasannya? Kenapa harus mereka menunggu mereka mati dulu baru mengambil ittifak mereka? Itu kata beliau. Wali anna tabi'ina qad ihtajju bi ijma'is sahabati qabla inqiradi asrihim. Lagi pula, kan sudah ada berapa dalil? Dua tadi. Dalil pertama apa? Ya karena dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sama sekali tidak ada yang mengkhususkan itu. Yang kedua, ya dalil karena ijma itu adalah ittifaq, mujarrad ittifaq. Kapan terjadi ittifaq? Itu ijma. Maka tidak ada yang menghalangi seseorang untuk mengambil ijma dari orang-orang yang masih hidup. Paham ini? Dan tidak ada alasan juga kita mengharuskan mereka mati dulu baru kita mengambil ijma mereka. Dalil yang ketiga, ini dalil waqi'iyah. Karena ditemukan banyak dari tabi'in yang juga berhujjah, berdalil dengan ijma' para sahabat sebelum masa para sahabat berakhir dan berlalu. Inqiradi asrihim, him di sini ay asri sahabah. Walau kana dzalika syartan lam yahtajju bihi. Andai kata inqiradul asr itu syarat berlakunya ijma', lam yahtajju bihi, maka mereka kembali kepada siapa? Tabi'in. Para tabi'in tidak akan mungkin berhujjah bihi. Bihi kembali ke mana? Bi ijma'i sahabat. Tidak mungkin mereka berhujjah dengan ijma' sahabat. Bersamaan dengan itu, ya, zaman mereka belum berlalu. Andai kata dipersyaratkan inqiradul asr, ya berarti hujahnya para tabi'in batil dong. Ini tidak boleh dikatakan seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata beliau, annahu yushtaratu inqiradul asr. Tidak, pendapat yang kedua, mereka berpendapat akan dipersyaratkannya inqiradul asr. Paham inqiradul asr tak? Ribet kalau saya terjemahkan karena panjang maknanya. Wa huwa qaulu ba'di Syafi'iyah, dan ini pendapat dari sebagian orang-orang Syafi'iyah, wa riwayatun anil Imam Ahmad, dan juga riwayat dari Imam Ahmad. Hanya saja kata para ulama, lakinnal mu'tamad indahu muwafaqatul jumhur. Hanya saja setelah diteliti, ya, yang mu'tamad, ya, di sisi Imam Ahmad yaitu pendapat beliau yang menyesuaikan atau yang sesuai dengan jumhur ulama. Amin, ini yang mu'tamad. Wa wajhu ishtiratih, dan sisi pendalilannya kenapa mereka mempersyaratkannya. Kata mereka yang berpendapat dengan pendapat ini, ihtimalu ruju'i ba'dil mujtahidina an ra'ih. Karena boleh jadi katanya, di suatu zaman setelah mereka bersepakat, di antara mereka ada yang rujuk dari ucapannya. Fayu awwalu dzalika ilal khilaf. Maka akhirnya karena adanya yang berubah dari pendapatnya yang awal sesuai dengan ijma', maka ijma' tersebut berubah menjadi khilaf. Paham tidak ini? Paham tidak? Wal qaulul awwal huwa sahih. Adapun pendapat yang sahihnya adalah pendapat yang pertama, kama dzakarul musannif, sebagaimana diucapkan oleh musannif al-Juwaini rahimahullah, li quwwati adillatih, karena kuatnya dalil-dalilnya, wali annal qawla bi ishtiratin qiradil asri yuaddi ila ta'adzuril ijma', karena pendapat yang mengharuskan berlalunya masa ijma' baru ijma' itu bisa berlaku, ini menghantarkan kepada ta'adzuril ijma', kepada berudurnya ijma'. Maksudnya tidak mungkinnya terjadi ijma' kalau kita mengatakan dipersyaratkan inqiradul asr. Kenapa? Li'annahu la yakadu asrun yang qarid hatta yahduthu min auladihi wa man hatta yahduthu min auladihi man yansha wa yablugh darajata al-ijtihad walahu ay yukhalif lianna al-ijma' lam yanaqid. Kata beliau alasannya, Masya Allah, secara ringkas kita katakan kenapa beliau mengatakan
mempersyaratkan inqiradul asr itu mengharuskan mustahilnya ijma' terjadi. Karena kadang di suatu masa yang sama, seorang ayah akan melahirkan anak-anaknya yang dimana ayahnya ini dia juga bisa mendapati anak-anaknya besar, dewasa, dan juga menjadi seorang mujtahid. Paham ini? Anggaplah di zaman para sahabat. Berapa banyak sahabat di masa mereka masih hidup, mereka melahirkan anak dari kalangan tabi'in. Yang juga masih mereka dapati anak-anaknya ini besar, tumbuh besar menjadi ulama seperti mereka. Pahamin? Nah sekarang kalau zaman begini terus, kapan mau habis itu zaman? Paham tidak ini? Paham tidak? Jadi kalau begitu, zaman terus berputar seperti ini, yang tani ijma'. Mustahil ijma' terjadi. Kalau kita mempersyaratkan inqiradul habisnya masa orang-orang yang berijma'. Kenapa? Karena masa itu akan terus berputar seperti itu. Belum meninggal bapaknya, lahir lagi anaknya yang menjadi mujtahid seperti bapaknya. Begitu lagi anaknya ini, lahir lagi cucunya. Belum meninggal ini anaknya. Lahir lagi cucunya, lahir lagi si cicit. Belum meninggal si cucu. Paham tidak ini? Terus kapan ijma' itu bisa terjadi? Paham ini maksudnya beliau? Kalau kita mempersyaratkan inqiradul asr, berarti ini akan menghantarkan kepada apa? Ta'adzurul ijma'. Mustahilnya ijma' terjadi. Karena tidak akan terputus zaman itu. Paham tidak ini? Paham tidak? Kata beliau, wahada yuaddi ila ibtal in'iqad al-ijma'. Dan ini bisa menghantarkan kepada batilnya ijma'. Wa ma adda ila dzalika fahuwa batil. Ini kaidah. Dan apa yang menghantarkan kepada hal tersebut, maka dia juga batil. Kaidah ma yuaddi ila al-batili fahuwa batil. Apa yang menghantarkan kepada kebatilan, maka sesuatu itu juga masuk ke dalam kebatilan. Al-Qurafi awil Qurafi kayaknya ini. Awil Qurafi afwan. Bitakfif ar-ra. Qala al-Qurafi وانقراض العصر ليس شرطا خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين لتجدد الولادة كل يوم فيتأذر الإجماع. انقراض العصر, berlalunya, musnahnya zaman orang-orang yang bersepakat, ini bukan merupakan syarat dari apa? Laisa syartan min in'iqadi al-ijma', dari berlakunya ijma'. Khilafan liqaumin minal fuqaha'i wal mutakallimin, berbeda dengan sekelompok kaum dari kalangan fuqaha dan mutakallimin, ahlu kalam. Nah, sekarang alasannya kenapa dikatakan inqiradul asr itu bukan syarat litajaddudil wiladah, karena terus menerusnya kelahiran itu terperbaharui. Ya kan? Kulli yaumin, di setiap harinya, fayan akidu fayata'adzarul ijma'. Maka kalau begitu ijma' tidak akan mungkin terjadi karena masa atau asr mujmi'in tidak akan pernah terputus. Tidak ini? Tidak akan pernah terputus. ثم قال حفظه الله تعالى وقوله فإن قلنا انقراض العصر شرط إلى آخره بين بذلك ثمرة الخلاف. والمعنى إن قلنا انقراض العصر بموت أهله شرط أي في حجية الإجماع، وهذا القول مقابل للقول الصحيح يعتبر أي بالرفع، والمعنى يعتبر قول أو قول من ولد في عصر المجمعين وبلغ رتبة الاجتهاد في حياتهم أو في حياة بعضهم فله أن يخالف ولا يعد مخالفا للإجماع لأنه لم ينعقد. Sekarang kata beliau rahimahullah, kalau kita mengatakan inqiradul asr adalah syarat ila akhirih, qala hafizahullah bayyana bidzalika thamaratul khilaf. Beliau Al-Juwaini rahimahullah bayyana, ingin menjelaskan dengan jumlah ini thamaratul khilaf, buah dari khilaf yang terjadi dalam masalah ini. Wal makna, dan maknanya. Kalau kita mengatakan bahwa inqiradul asr, ya, berlalunya zaman orang-orang yang bersepakat bimauti ahlihi, dengan meninggalnya orang-orang di zaman itu,
kita mengatakan bahwa ini adalah syarat, yakni fi hujjatil ijma, dalam berlakunya ijma. Wa hadzal qawlu muqabilun liqawli sahih. Ini adalah pendapat yang bertolak belakang dengan pendapat yang sahih. Apa akibatnya? Kata beliau kan tadi, kalau kita mengatakan inqiradul asr adalah syarat hujjatul ijma, kata beliau yu'tabar ay birrafa, bermakna yu'tabaru qawlu man wulida fi asril mujmi'in. Kalau begitu akibatnya, orang-orang yang berpendapat atau pendapat orang-orang yang lahir di zaman para mujmi'in wa balagha rutbatal ijtihad, bersamaan dengan itu mereka juga telah mencapai tingkat mujtahid fi hayatihim atau fi hayati ba'dihim, dalam kehidupan mereka, mengharuskan bahwa mereka boleh menyelisihi ijma yang terjadi. Paham tidak? Sekarang begini, kalau kita mengatakan bahwa ijma memperharus atau mempersyaratkan harusnya berlalu zaman orang-orang yang berijma, baru ijma itu bisa berlaku. Berarti kalau ada orang-orang yang hidup di zaman ijma itu terjadi. Paham ini? Anggaplah kita semua ini, ya, atau anggaplah para sahabat telah berijma. Kemudian belum berlalu masa mereka, zaman mereka dengan meninggalnya mereka semua, belum berlalu, lahirlah salah seorang dari tabi'in. Mengharuskan apa? Seorang tabi'in ini itu boleh menyelisih pendapat sahabat, dan ini tidak mungkin. Paham tidak ini? Paham tidak? Andai kata beliau, kita mempersyaratkan inqiradul asr, habisnya zaman orang-orang yang bersepakat, baru kesepakatan itu bisa berlaku. Berarti selama orang-orang yang bersepakat masih hidup di atas kesepakatan mereka, kemudian lahir satu orang setelah mereka, satu saja, boleh bagi mereka menyelisih pendapat para sahabat, dan ini tidak mungkin terjadi. Pahamin? Tidak ada tabi'in yang hidup di zaman sahabat yang menyelisih pendapat sahabat kalau ada ijma. Pahamin? Nah, dan ini keharusan yang batil, kata beliau. Kemudian kata beliau, wa qawluhu walahum ayyarji'u andalika. Dan di antara keharusannya juga, kalau begitu boleh salah seorang dari yang berijma tadi itu rujuk dari pendapat yang telah mereka ucapkan. Hadhihi samaratun ukhra. Ini adalah buah yang lain dari khilaf yang terjadi. Ai maksudnya walil mujmi'in au ba'dihim alal qawli bishtirati alal qawli bil ishtirat ay bishtirat inqiradil asr ay yarji'u anil hukmi alladhi ajma'u alaih. Di antara keharusan yang batil juga apabila inqiradul asr dipersyaratkan, kata beliau, berarti boleh bagi orang-orang yang tadinya telah bersepakat atau sebahagian saja dari mereka di atas pendapat dipersyaratkannya inqiradul asr untuk rujuk dari hukum yang telah mereka tetapkan, dan ini juga tidak akan mungkin terjadi. Wala yu'addu dzalika naqdan lil ijma'. Dan ini kalau itu pun terjadi tidak dihitung pembatal dari ijma'. Li allam yastaqir. Karena tidak tetapnya hal tersebut. Li anna asral mujmi'in lam yanqarid. Karena asr, masa dari mujmi'in itu belum berlalu. Baik, belum ada Ustaz Mudzakkir. Selesaikan ini. ثم قال حفظه الله تعالى وقوله والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم أي إن الإجماع ينعقد ويتحقق بقول المجمعين وبفعلهم أي بكل منهما. Kata beliau hafizahullah, maksud dari ucapan musannif ijma itu syah dengan ucapan dan perbuatan mereka, ai bahwasanya ijma itu berlaku dan terjadi dengan ucapan orang-orang yang telah bersepakat ataupun dengan perbuatan mereka, yakni dengan setiap dari keduanya. Walihada a'adal ba, oleh karenanya beliau mengembalikan ba'nya, maksudnya mengulang ba'nya pada jumlah yang kedua, karena dua-duanya sama-sama berlaku. Fa idza qalu bijawazi syai'in fa hadza ijma'un 'alal jawaz. Maka apabila mereka berkata akan bolehnya sesuatu, maka ini ijma' akan bolehnya sesuatu tersebut, dan inilah yang dinamakan dengan ijma'. Al-ijma' as-sarih. Al-ijma'
as-sarih, karena dia datang dengan ucapan. Wa kadzalika idza fa'alu syai'an, demikian pula kalau mereka melakukan suatu perbuatan, fayadullu fi'luhum 'alal jawaz, dan perbuatan mereka menunjukkan akan bolehnya perbuatan tersebut, li ismatihim 'anil batil, karena ya maksumnya mereka dari kebatilan. Kama taqaddam, ini juga dinamakan ijma' sebagaimana yang telah berlalu, dan inilah yang dinamakan dengan ijma' al-fi'li al-amali. Fal ijma'u la budda lahu min mustanadin, dan ijma' tidak boleh tidak, wajib dia harus bersandar kepada sesuatu, imma minal kitabi awis sunnah, baik dari kitab yakni Al-Qur'an Al-Karim ataupun dengan as-sunnah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, faidah, fala yumkinu ay yaqa'a al-ijma'u an hawa. Maka kalau begitu tidak mungkin, kata Syekhul Islam, ijma' itu terjadi, terhasilkan dari hawa nafsu, au qaulin 'ala Allahi bi ghairi ilmin, dan tidak pula ijma' itu terhasilkan dari ucapan dari ucapan tanpa ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, au bi ghairi ilmin, dan tidak mungkin pula ijma' itu terhasilkan tanpa ilmu. Ini dari Majmu' Fatawa. Kemudian kata beliau, sawa'un alimnahu au jahilnah, baik dalil yang menjadi sandaran ijma' itu kita tahu atau kita tidak tahu. Li'annal qawla fid din bila mustanadin la yajuz. Tetap ijma' itu menjadi hujjah. Mau kita tahu dalil yang menjadi sandarannya atau tidak, tetap dia menjadi hujjah. Alasannya setelahnya, la muta'lil, karena ucapan atau mengucapkan sesuatu tentang agama tanpa adanya sandaran atau hujjah atau dalil, la yajuz, tidak diperbolehkan. Wal ijma'u al-qawli wadihun wuqu'uhu, dan ijma' qawli, ijma' yang terhasilkan dengan ucapan, ini jelas terjadinya. Amal ijma'ul fi'li faqad dzakara ba'dul usuliyyin annahu la yakadu yatahaqqaq. Adapun ijma' yang terjadi dengan perbuatan, disebutkan oleh sebagian ulama usul bahwa hampir sama sekali tidak terjadi. Li'annal ummata mata fa'alat syai'an fala budda min mutakallimin bihukmi dzalika syai'. Karena umat ini, kapan mereka berbuat sesuatu, maka tidak boleh tidak, harus di antara mereka ada yang menjelaskan tentang hukum sesuatu tersebut. Waqad dzakaru ba'dal amthilati lil ijma'il fi'li, dan bersamaan dengan itu sebagian para ulama telah menyebutkan ada contoh untuk ijma'ul fi'li wa fiha nadhar. Bersamaan dengan itu juga contoh-contoh tersebut perlu diteliti lagi, karena sebagian usulin mengatakan hampir tidak pernah terjadi. ثم قال حفظه الله تعالى قوله وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين. Ada isyaratun ilal ijma'is sukuti. Ucapan musannif rahimahullah, dan ijma' itu juga bisa terjadi dengan ucapan sebahagian mereka dan perbuatan sebahagian mereka, dan tersebarnya ucapan dan perbuatan dari sebagian mereka tersebut bersamaan dengan diamnya yang lainnya dari perbuatan itu. Ini isyarat, kata beliau hafizahullah, kepada ijma' sukuti. Apa itu ijma' sukuti? Wa huwa ayyaqula ba'dul mujtahidina qawlan aw yaf'ala fi'lan ma'antishari dhalika fil baqin wa sukutihim, yaitu adanya sebahagian dari orang-orang yang mujtahidin yang mengucapkan suatu ucapan atau berbuat suatu perbuatan, dan perbuatan dan ucapan mereka tersebut telah tersebar kepada sebahagian yang lainnya, dan sebahagian yang lainnya diam atasnya. Perlu ditambah di sini, kata sebagian ulama, dengan qaid bi ghairi ingkarin, tanpa adanya pengingkaran. Ini namanya ijma' sukuti. Ma'a qudratihim ala idharil muwafaqati awil ingkar, bersamaan dengan mampunya mereka untuk menampakkan kesepakatan mereka atau pengingkaran mereka, tapi mereka tetap diam. Ini namanya ijma' sukuti. Wa hadza fihi khilaf, dan untuk permasalahan ini, permasalahan tentang ijma' sukuti, para ulama berselisih di dalamnya. Fa aktsaru syafi'iyyati wal malikiyah wa riwayatun an Ahmad annahu ijma'un
tanzilan lisukuti manzilatar ridha wal muwafaqah. Kebanyakan dari ulama Syafi'iyah dan Malikiyah dan riwayat dari Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa hal ini juga termasuk ijma' dan dia adalah hujjah. Kenapa bisa? Mereka mendudukkan sukutnya, diamnya para ulama manzilatar ridha wal muwafaqah, sama saja dengan ridha dan kesepakatan mereka. Mereka menganggap kalau ulama sebagiannya ridha, kalau ulama sebagiannya diam, ini menunjukkan bahwa mereka ridha dan sepakat atas perbuatan itu. Idza madat muddatan kafiyatan lin nadari fi dzalikal qawli ba'da sama'ihi. Ya, kalau memang telah berlalu sekian waktu yang cukup untuk meneliti hal tersebut setelah mendengarnya. Paham ini? Maksudnya, ya para ulama ya pasti juga mendengar dan meneliti apa yang mereka dengarkan dari atau apa yang mereka lihat dari perbuatan dan ucapan dari sebahagian yang lainnya. Tapi setelah mereka teliti, mereka dengar, mereka amati, tetap didiamkan, nah ini berarti ijma' sukuti. Wa kana qadiran ala idhari ra'yihi. Bersama dengan itu, mereka juga mampu di waktu itu untuk menampakkan pendapat mereka. Mereka setuju kah atau mereka ingkari? Tapi mereka tetap diam. Wa hadza dhahiru kalamil musannif, dan ini adalah zahir kalam dari musannif Al-Juwaini rahimahullah, bahwasanya beliau juga berpendapat bahwa ijma' sukuti adalah hujjah dan ijma'. Ini pendapat yang pertama. Wakila, dan ada juga yang berpendapat yakunu hujjatan la ijma'. Cukup dia menjadi hujjah tapi bukan ijma'. Kalau yang pertama dia ijma', dia juga hujjah. Yang kedua dia hujjah memang tapi bukan ijma'. Kenapa? Lirujhanil muwafaqati bisukuti alal mukhalafah. Karena lebih rajihnya muwafaqah dengan sukut daripada mukhalafah. Maksudnya, kalau ulama diam, ya maka yang lebih rajih dari diamnya itu kita katakan dia diam karena sepakat daripada kita katakan dia diam karena mengingkari. Karena tetapnya kesepakatan dari tarjih ini bahwa yang diinginkan dengan diamnya itu lebih bagus kita katakan dia sepakat daripada dia menyelisihinya. Ini yang membuat dia menjadi hujjah tapi bukan ijma'. Walaysa ijma'an, dan dia bukan ijma', lianna hakikatal ijma' lam yatahaqqaq fihi, karena hakikat dari ijma' itu tidak terhasilkan padanya. Apa hakikat ijma'? Ittifaq. Kenapa ittifaq tidak terjadi dalam pendapat yang kedua ini? Karena adanya ihtimal, kemungkinan mereka diam karena menyelisihi. Pahamin? Paham gitu? Iya. Kemudian kata beliau, wakila laisa bihujjatin wala ijma'. Pendapat yang lain ada yang mengatakan dia bukan hujjah, bukan juga ijma'. Wa li'annahu la yunsab lisakitin qaulun. Karena tidak boleh seseorang menyandarkan ucapan apapun kepada orang yang diam. Kata mereka, kalau orang diam, tidak bisa kita hukumi ucapannya itu apakah dia sepakat atau tidak. Makanya pendapat yang ketiga, kalau begitu bukan hujjah, bukan ijma'. Wakila ghairi dzalik, dan ada juga yang mengatakan selain daripada itu. Bahkan Al-Imam Syaukani rahimahullah menukilkan ada 12 pendapat di dalam perselisihan tentang apakah ijma' sukuti hujjah atau tidak. Kemudian kata al-musannif atau asy-syarih hafizahullah, wa azharu al-aqwal, dan pendapat yang paling nampaknya wallahu taala alam fi hadhil mas'alah, dalam masalah ini at-tafsil, dirinci, bahwa annahu in ulima min qarnihi aw min qarinatin halus sakiti annahu radin bidzalika fa huwa ijma'un qaulan wahida. Kalau dengan qarinah kita bisa mengetahui keadaan orang yang diam ini bahwasanya dia ridha, maka hal tersebut kita anggap ijma' di atas satu ucapan yang sama. Wa in ulima annahu sakhitun falaysa bi ijma'in qaulan wahida. Tapi sebaliknya, kalau dengan qarinah kita bisa mengetahui bahwa diamnya orang yang diam itu menunjukkan akan sakhit, tidak ridhonya dia dengan perbuatan dan ucapan itu, maka bukan ijma'. Wa illam yu'lam, adapun kalau tidak diketahui ridhon wala sukhut, apakah dia ridho ataukah tidak, fal adharu annahu ijma'un sukutiyin dhanni, maka yang zahir, yang nampak, dia tetap dikatakan ijma' sukuti, tapi ijma' sukuti yang dhanni.
Paham ini? Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ijma sukuti ada dua. Setelah kita menetapkan akan adanya ijma sukuti, dia ada dua. Ada yang dhanni, ada yang qat'i. Yang qat'i yang mana? Kalau kita bisa tahu, kalau betul-betul keadaan orang yang diam, dia ridho terhadap ijma tersebut. Adapun kalau tidak kita ketahui, dia ridho, atau dia sukhut, atau dia tidak ridho, maka ini dinamakan ijma sukuti dhann, lianna ghaliba hadhihi an-naw' aw hadha an-naw' mabniyun 'ala at-tatabbu' wal istiqra'. Kenapa tetap kita mengatakan ini sebagai ijma sukuti dhanni? Karena kebanyakan dari jenis yang ketiga ini, yang kita tidak ketahui keadaan orang yang diam apakah dia ridho atau tidak, kebanyakannya ini dibangun di atas penelitian. Paham ini? Tatabbu wal istiqra' li aqwali sahabati wat tabi'in, dari ucapan-ucapan para sahabat dan tabi'in. Masalan, contohnya, fa idza lam yujad khilafan min ahli zamanihim ajra dzalika ala annahu ijma'. Maka kalau tidak didapatkan ada seorang pun yang menyelisihi ucapan atau perbuatan tersebut dari ahli zamannya, dari penduduk zamannya, maka ajra dzalika ala annahu ijma', maka hal tersebut dianggap sebagai ijma'. Wa huwa fi haqiqatihi ra'yun li jama'atin minal fuqaha, dan pendapat ini hakikatnya dia adalah pendapat jamaah sekelompok dari kalangan fuqaha. Wa qad yadharu mukhalifun, dan telah nampak ada orang yang menyelisihinya. Lam yattali' alaihi mudda'i al-ijma', yang tidak menelitinya, tidak mencari tahu akan hal tersebut. Fayakunu dhanniyan la qat'iyan, maka dengan sebab itu dia menjadi dalil yang dhanni bukan qat'i, wallahu a'lam. Kesimpulannya, kata para ulama al-khulasah, ijma' sukuti la yumkinu itlaqul hukmi alaih. Tidak bisa kita itlakkan hukum atasnya. Tidak bisa kita hukumi secara mutlak. Apakah dia ijma' atau tidak? Apakah dia ijma' dan hujjah atau bukan ijma' dan hujjah? Tidak bisa kita hukumi secara mutlak seperti itu. Melainkan apa? Bal la budda minan nadhar. Harus kita teliti dulu. Bil qara'in, pertama harus kita lihat qarinah. Apakah ada yang menunjukkan bahwa hal tersebut adalah hujjah dan ijma'? Yang kedua, wa ahwal as-sakitin, dan juga kita harus melihat bagaimana keadaan orang-orang yang diam itu. Apakah mereka ridho atau tidak? Wa mulabasatil maqam, dan kita harus tahu maqamnya itu. Amin. Nah, maka kata para ulama, kalau ghalabatul dzan kita menganggap bahwa setiap dari mereka sepakat dan ridho, maka ini adalah hujjah. Kalau kita yakini dengan ghalabatul dzan. Tapi kalau kita yakini qat'i, kita bisa pastikan. Kalau yang pertama tadi ghalabatul dzan, kita meyakini dengan ghalabatul dzan kita, mereka telah sepakat ini. Maka hukumnya apa? Hujjah tapi dhanni. Tapi kalau kita bisa pastikan qat'i bahwa mereka semua sepakat dan ridho, maka ini hujjah qat'i. Kalau tidak bisa disepakati, maka ini tidak bisa diambil menjadi hujjah ala qaul rajih. Kemudian kata beliau, qaul musannif wa intishari dzalika mafhumuhu annahu idza lam yantashir fil baqina falaysa bi ijma'. Kata beliau, pemahaman dari ucapan musannif rahimahullah dan ijma' itu sukuti, dia harus tersebar. Pemahaman kebalikannya, kalau perbuatan atau ucapan tersebut tidak tersebar bagi sebagian yang lainnya, falaysa bi ijma'. Paham ini? Kalau ada perbuatan atau ucapan yang dilakukan dan didiamkan, tapi bersamaan dengan itu perbuatan dan ucapan ini belum tersebar kepada setiap orang di zaman itu, maka bukan ijma', karena syaratnya intisyaru dzalika lihtimali dhuhulihim anhu wa adami ittila'ihim alaih. Kenapa tidak dianggap ijma'? Karena boleh jadi sebahagian orang yang tidak sampai kepadanya ucapan dan perbuatan tersebut itu tidak tahu akan hal tersebut, ya, atau dia tidak menelaahnya, tidak mencari tahunya. Wa alam annal usuliyyin ikhtalafu fi mustanadil ijma', dan ketahuilah bahwa para ulama usul berselisih dalam pembahasan mustanad al-ijma', sandaran ijma'. Hal yasihu ayyakuna an ijtihadin wa qiyasin aw la? Apakah ijma' itu syah, cukup dengan bersandar
kepada ijtihad ataupun kias atau tidak. Id la budda lil ijma'i min dalilin yustanadu ilaih. Karena namanya ijma' tidak boleh tidak harus ada dalil yang dia bersandar kepadanya. Ya annal qaula bi ghairi hujjatin ittiba'u lil hawa. Karena ucapan tanpa hujjah adalah ucapan yang mengikuti hawa nafsu. Wa tiba'ul hawa batil, dan mengikuti hawa nafsu itu batil. Wa huwa yaqtadi itsbatas syar'i ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengharuskan menetapkan syariat baru setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Wal adhar, dan yang nampak fi hadhil masalah ini wallahu alam. Maqarrahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, apa yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, min annahu la yujadu mas'alatun mujma'un 'alaiha illa wa fiha nassun syar'i. Tidak ada satupun masalah yang disepakati di atasnya kecuali pasti ada dalil nas syar'i yang menjadi sandarannya. Lakin qad yakunu hadzal nassu ghaba an ba'dil mujmi'in. Hanya saja nas ini kadang ghaba, tidak nampak bagi sebagian orang-orang yang bersepakat di atas masalah tersebut. Fastadalla alaihi bi ra'yin aw qiyas, maka akhirnya mereka berdalil terhadap masalah itu dengan pendapat mereka, ijtihad mereka, atau dengan qiyas. Wa illa, asalnya pasti ada dalilnya. Wala yumkinu ayyakfan nasu ala jami'il ummah, karena tidak mungkin nas itu tersembunyi dan tidak nampak bagi seluruh umat. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda.